Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Autoproduct. Saat ini gue berada di bengkel Andala Ban ya. Dia merupakan salah satu toko model dari ban Bridgestone. Tapi tentunya nggak cuma ban yang ditawarkan oleh bengkel ini. Ada beberapa item servis yang juga turut ditawarkan bengkel ini. Nah, saat ini gue mau bahas soal perawatan pada sistem rem. Nah, seperti apa perawatan pada sistem rem? Nanti kita akan cari tahu yuk, langsung ke kepala mekanik dari bengkel ini. Ikut gue ya. Oke teman-teman, saat ini bersama saya sudah ada Bapak Nova. Beliau ini sebagai kepala bengkel di Andala Ban yang berlokasi di Radio Dalam, Jakarta Selatan. Oke Pak Nova, biasanya ya umumnya pemilik mobil tuh hanya tahu ketika melakukan servis rutin tuh mesinnya saja yang ditangani. Padahal ada bagian yang penting lainnya yang wajib diperhatikan, salah satunya rem. Iya, betul, nah betul. Mungkin Pak Nova bisa jelasin, perawatan rem itu sangat dianjurkan dilakukan setiap berapa kilometer atau berapa bulan sekali. Ya, kalau dari Mungkin kita bisa buka maskernya ya, biar kedengaran Ya, jelas, baik, udah jarak prokes. Ya. Jadi kalau dari standar kita sih Pak ya, kalau untuk servis rem itu kita anjurkan tiap 20.000 km dilakukan Pak. Ya, atau rata-rata kalau juga memang pabrikan menganjurkan setiap 20.000 ya. Atau kalau kita sih juga lebih bagus lagi kalau misalkan mau bepergian jauh. Oh gitu. Ya. Jadi walaupun belum 20.000. Iya, walaupun 20.000 mau bepergian jauh, pastikan dulu remnya aman, gitu. Atau misalkan dia habis kena genangan atau apa yang kira-kira remnya perlu diperiksa Pak. Ya, kita anjurkan seperti itu Pak. Habis misalnya melintas daerah yang genangan air atau banjir gitu ya, itu wajib diperiksa ya. Wajib periksa. Nah, biasanya untuk pengecekan rem sendiri itu apa aja item-itemnya? Ya, jadi kalau servis rem itu banyak Pak komponen yang diperiksa. Meliputi awalnya kalau pertama servis rem kita harus periksa dulu mas remnya, kondisinya sebelum kita kerjakan, mas remnya diperiksa. Itu sebelum pengecekan di roda ya? Iya. Berarti mas remnya dulu. Cara pengecekannya gimana itu? Kita masuk ke dalam mobil, kita kondisi mesin masih mati Pak, kita injek-injek dulu sampai keras dia. Oh gitu. Rata-rata kan mobil sekarang semua pakai booster. Bukannya ketika mesin mati itu keras? Iya keras kan? Iya. Oh gitu. Cara ngeceknya begitu? Iya, dari awal kita lakukan dulu kinerjanya si master rem dan booster rem di situ Pak. Dalam kondisi mesin mati? Masih mati dulu. Oke. Misal kita injek-injek kan dia keras Pak. Keras, oke. Kalau misalnya ada masalah? Kalau ada gitu belum ketahuan. Nanti, belum ketahuan? Belum ketahuan. Nanti kita si pedal tetap kita injak, kita hidupin mesin. Oke. Kalau boosternya bagus, remnya akan masuk. Akan turun, ya. Oh ini boosternya bagus. Oh gitu. Terus baru habis itu kita periksa si pedal rem itu pas diinjak terlalu dalam atau cetek gitu, kita rasakan kira-kira seperti apa. Atau bahkan ada beberapa yang memang ada masalah di master remnya. Oh gitu. Begitu diinjek, pelan-pelan dia mentok ke lantai Pak. Itu berarti udah. Oh kalau udah mentok ke lantai berarti nggak ada tekanan di master remnya ya. Iya. Itu biasanya kerusakannya apa itu? Kalau master rem seperti itu Pak. Jadi pas awal sebelum pengerjaan bongkaran rem kita periksa dulu masternya. Kalau artinya mungkin ada terjadi kebocoran atau apa ya, di master rem ya? Kebocoran master rem dari dalam master remnya itu sendiri Pak. Oke. Iya. Selanjutnya kita mulai pembongkaran. Kalau master remnya udah lolos bagus, kita melakukan pembongkaran. Roda-roda dibuka, kita periksa itu kondisi sebelum dibongkar ada minyak-minyak rem gitu Pak. Oh, maksudnya kotor apa enggak gitu ya? Terus selang-selang rem di dalamnya, pipa-pipa ada kebocoran atau misalkan retak-retak sebelum dibongkar. Terus kita mulai bongkar, nanti diperiksa kondisi kampasnya, kaliper remnya, pen kaliper. Terus itu sampai dibongkar pen kaliper apa segala macam? Iya, diperiksa kinerjanya dulu Pak. Oke. Terus brake shoe juga, kalau yang dia mekanisme yang belakang masih brake shoe ya. Kita periksa kondisinya kampasnya, wheel cylinder, termasuk nanti ada kebocoran nggak dari sistemnya. Oke.
Nah, artinya bahwa pengecekan rem itu seharusnya dilakukan secara menyeluruh ya, Iya. bukan cuma kita lihat wah kotor bersihin gitu, enggak ya. Nah, rata-rata kan Oke. mungkin lihat, oh mau servis rem, lihat oh kampasnya tebel, udah. Iya. Atau kampasnya habis ganti kampas saja. Iya, paling Padahal itu kan banyak kebanyakan yang perlu dikerjakan. kalau saya lihatnya di beberapa bengkel ya, jadi dia cuma ngecek rem kotor dibersihin, udah Iya. selesai, habis itu dipasang. Iya. Padahal ya salah satunya itu yang penting itu ya cek kebocoran. Iya. Terus kerja yang tadi komponen-komponen kayak misalnya kalipernya apa segala macam ya. Iya. Biar waktu ketika kaliper pistonnya mendorong itu lancar atau enggak. Iya, betul. Oke, kalau misalnya ada masalah pada rem, taruhlah misalnya disc brake-nya bergetar atau nggak center, nah, itu bisa diketahui seperti apa? Rata-rata sih kalau kayak gitu biasanya customer ada keluhan, Customer Pak. ya, ada keluhan Ya, ya? kita kalau ada keluhan rata-rata customer itu bilangnya, Pak mobil saya ada getar kecepatan sekian, biasanya 100 ke atas, Pak. Getarnya di mana? Biasanya ada yang getar di setir, biasanya di setir itu kalau misalkan si piringannya itu masih belum parah, Pak. Oh, Terus kalau ada di setir? Iya, Kalau di setir itu masih belum parah ya? belum parah. Terus Yang ada udah lagi parah itu yang seperti parah apa? Berasanya di pedal, Pak. Oh, justru di pedal ya? Iya. Nah, mungkin teman-teman juga pengen tahu kan, kalau mobil dengan sistem pengereman ABS, itu kan Iya. pasti ada getar kan? Pasti ada kerasa lah di rem itu kayak Iya. ada vibrasi dikit kan? Iya. Nah, itu ngebedainnya gimana dengan yang bisnya kena? Oh, kalau untuk mobil yang dengan ABS, itu dia ABS kan bekerjanya saat jalan-jalan yang kondisi tertentu, Pak. Misalkan jalan licin, jalan Oh. berkerikil, kita ngerem mendadak, itu kan mau si rem itu supaya dia tidak mengunci. Oke, Jadi oke. dia- Jadi berarti nggak nggak. setiap kondisi ya? Gas setiap kondisi. Artinya kalau misalnya dia ngerasain setiap misalnya di atas 70 km per jam udah ngerasa getar mulu, berarti Iya. itu dis, udah pasti itu ya? Ya, Oke, nah cara ngebenerinnya gimana, Mas? cara benerinnya jadi ada dua Metode, alternatif, Pak. dua Ya, alternatif. ada yang nggak mau repot, Ganti. piringan. Ganti baru. Terus tapi banyakan kan rata-rata piringan itu masih layak pakai, Ya. jadi kita bisa bubut, Pak. Oke. Bisa dibubut, diratakan. Ada gitu. di bengkel ini ada alatnya Ada, ya? Pak, alatnya, Oke. Itu iya. biayanya berapa, Mas? Kalau untuk bubut piringan kita untuk satu poros kanan kiri 300.000. 200.000 ya? Iya, Itu sampai dijamin mobil normal lagi. normal. Kalau misalnya ada timbul kendala lagi, digaransi. Kita ada garansi. Oh, sampai berapa lama? 10 hari, Pak. Oh, Udah cukup 10 hari, lama, Pak, jadi untuk ya ngetes. cukup lama untuk ngetes Iya. ya. Nah, Oke. Dan itu proses untuk pengecekan atau sistem servis rem ini berapa lama kalau di bengkel ini? kalau untuk servis rem sendiri tanpa bubut ya, Pak. Tanpa bubut. Tanpa bubut kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam, Pak. Tergantung nanti kondisinya ada masalah atau tidak. Kalau lancar sih sekitar 1 jam sudah selesai. Oke. Ya. Misalnya itu tanpa adanya penggantian part kali ya. Iya. Oke. Tapi di sini juga menyediakan spare partnya, misalnya kayak disc pad atau brake shoe-nya ada. Ada kita. Oke, mantap ya Sediakan, Pak. teman-teman. Jadi kalau yang remnya bermasalah bisa mengunjungi bengkel Andala Ban yang berada di jalan ini Radio Dalam Raya ya. Iya. Nomor berapa nih, Pak? Nomor F1. F1. Iya. Oke, Pak Nova. Mungkin teman-teman juga pengen tahu apa efeknya bila rem itu jarang diservis. Iya, ada beberapa efek, Pak. Selain tadi mungkin pengeremannya nanti bisa bermasalah. Iya, pertama itu timbul kotoran, menumpuk kotoran dan debu, Oh, Pak. oke. Iya. Debu itu bisa mengakibatkan mungkin bunyi-bunyi kali ya. Rata-rata banyak Bunyi gitu ya. mobil yang remnya bunyi, Pak, memang. Apalagi pas ketika kena hujan, berdecit dia atau bunyi tiap di rem ya. Iya, betul. Karena Terus- kalau musim hujan kan memang lebih banyak kotoran dan lumpur yang masuk ke situ ya, Pak. Dan Iya. itu bisa berakibat ini nggak bahwa pengeremannya jadi kurang maksimal. Iya. Debu itu karena licin ya mungkin ya. Iya. Jadi debu itu dia berada, mestinya kan tidak ada debu di antara brake pad sama piringan ya. itu. Dia berada di situ, Pak, di antara dua oke. bidang yang bergesek itu, Pak. Tapi memang debu itu nggak jatuh gitu, nggak jatuh ke bawah Enggak, Pak, dia si konstruksinya si rem. brake pad itu, Brake padnya. rem itu dia ada got-nya, Pak. Ada got. Oh, kadang nyangkutnya di situ. Nyangkut di situ. Oh, oke, Betul. oke. Nah, selain itu, selain menumpuknya kotoran, dia juga
kalau kita jarang servis, rem kita tidak bisa deteksi. Oh, Ya, kalau kita jarang servis, tahu-tahu ternyata udah timbul rusak. Iya. Gitu. Nah, mungkin juga banyak yang ingin tahu nih, kita untuk mengetahui rem itu udah kotor ataupun misalnya dispetnya udah tipis, bisa nggak dari rasa kita berkendara? Ada yang bisa, ada yang enggak, Pak. Jadi tergantung mekanisme sistem rem itu, Pak. Ya, biasanya kalau udah tipis itu kan dia paling sering bunyi itu ya. Iya, betul. Saya pernah ngalamin juga tuh, jadi tinggal berapa mili lagi udah mau habis, itu udah mulai berisik. Mungkin pada sistem dispetnya juga ada mungkin ada peringatan gitu ya. Betul, Pak. Oke, Iya. oke. Nah, makanya sangat disarankan dicek atau diservis setiap 20.000 itu salah satunya juga untuk mengetahui kondisi dari komponen remnya itu sendiri ya. Supaya kalau ada kelainan bisa langsung ditangani dengan cepat, Pak. Siap. Nah, nanti mungkin bisa diperagain bagaimana cara ngebubut disk. Oh ya, mungkin banyak teman-teman juga yang pengen tahu seberapa batas maksimal disk itu bisa dibubut. Oke. Dari kondisi standar ya. Iya. Misalnya kan karena pemakaian dia udah kemakan kan. Nah, jadi batas maksimal ketebalannya berapa kayak gitu. Kalau itu sebenarnya patokannya tidak cuma rata-rata sih, Pak. Cuma kita tidak bisa pukul rata karena setiap disc brake punya ukuran beda-beda sendiri. ya. Jadi ada minimum ketebalan. Ya, Iya, artinya betul. mungkin berapa persen dari ketebalan standarnya? Iya. Bawaannya itu berapa? Mungkin masih bisa 25% atau 15%? Dari standarnya, Pak? Ya, dari standarnya. Dari kondisi baru lah, dari ketebalan baru. Oh, itu mungkinnya sih 15% aja udah. 15% mentok ya. Iya. Lebih dari itu mungkin riskan, Iya, riskan. dispetnya terlalu dalam ya. Dalam. Minyaknya terlalu Betul. dalam. Nah, betul. Oke. Ya, nanti teman-teman kita akan lihat proses untuk melakukan bubut. Tapi ini secara mobilnya di atas ya. Iya, betul. Jadi dibubut on apa namanya? On On the car car. ya, on the Betul, Pak. car. Nanti kita akan lihat ya prosesnya. Ya, segitu dulu teman-teman informasi seputar perawatan rem. Jadi jangan lupa untuk selain servis mesin, jangan lupa tiap 20.000 cek rem Anda. Itu demi safety saat berkendara. Oke, segitu dulu tayangan dari kami. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi yang belum. Silakan komen, beri masukan maupun saran di kolom komentar, dan tunggu tayangan-tayangan kami yang pastinya tak kalah seru di lain hari. Oke, salam jumpa, salam otomotif.